saya garis bawahi bahwasanya untuk biaya buku dan LKS serta pengembangan fasilitas sekolah seharusnya tidak dibebankan kepada orang tua murid, karenanya itu termaksud dalam pungli. Kemudian pemerintah juga telah mengalokasikan dana APBN untuk sekolah melalui program bantuan operasional sekolah, bantuan operasional pendidikan, dan kartu Indonesia Pintar. Bahkan APBD di setiap daerah juga memiliki alokasi khusus untuk sektor pendidikan. Jadi pada dasarnya lembaga pendidikan negeri tidak mempunyai hak untuk menarik iuran kepada peserta didik karena pemerintah telah mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik dan lembaganya. Itulah tulisan dari Permendikbud 44 nomor 12. Tidak panjang lebar karena akan ada narasumber dari Polres dan Inspektorat. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lagi lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele, jangan hanya diam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa mengiringi langkah kita dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan yang kami hormati, ini ada perwakilan dari Kepala SD ya, Kepala SD, kemudian dari Komida dan dari Korwil Cap, kalau nggak salah gitu, Bapak Ibu. Ya, yang pertama kami sampaikan permohonan maaf bahwa itu sedianya Bapak Inspektur akan menyampaikan sendiri materi tentang komite sekolah, tetapi pada hari ini kebetulan ada kegiatan tentang perencanaan desa anti korupsi ya di Banjarmangu dan beliau harus hadir secara pribadi sehingga mewakilkan kami. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari apa yang akan kami sampaikan. Saya mohon izin sambil berdiri boleh? Bisa dipahami ya? Bisa. Nanti manakala ada hal mungkin akan didiskusikan, pada saatnya akan kita diskusikan bersama-sama. Ya. Baik, saya perkenalkan diri dulu karena kalau tak kenal makanya tak sayang, walaupun ada banyak ini teman-teman yang mungkin sudah pernah berjumpa dengan saya. Nama saya pendek, ini pemberian dari orang tua, Mas Fauzan. Kemudian jabatan saat ini Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sebelumnya saya pernah di bagian umum tahun 2007 sampai 2010, kemudian di Kecamatan Madukara juga pernah. Tetapi Bapak Ibu sekolah sekalian ini sudah pada tataran praktek, ya kan? Sehingga sebelum praktek harapannya kan sudah belajar dulu regulasi. Sudah belum? Sudah? Ya. Permendikbud 75 2016 sudah punya? Sudah dibaca? Nah, ini yang pertanyaan yang terakhir ini, pertanyaan saya yang terakhir. Sudah paham? Tapi sudah praktek. Nah, itu hebatnya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kan begitu prinsip di sekolahan, kan begitu ya. Walaupun mungkin kita usianya sudah tidak lagi muda, tetapi semangat untuk belajar jangan sampai kendor ya. Nanti akan sama-sama kita pelajari poin-poin mana yang penting, kemudian kita pahami bersama-sama. Kalau dari sini kita lihat komite sekolah kita sudah sesuai apa belum. Nah itu, kalau belum, nah tinggal kita praktekkan biar sesuai dengan ketentuan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Jadi latar belakang
komite sekolah itu perlu dilakukan penataan ulang dengan Permendagri 75. Yang pertama adalah aturan yang lama itu sudah tidak relevan lagi. Padahal nafas dari komite kan tidak seperti itu. Ya, itu salah satunya. Kemudian untuk optimalisasi tugas dan fungsi komite sekolah, seperti tadi, menyerap pendanaan baik yang bersifat bantuan maupun sumbangan. Untuk sekolah negeri tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan, yang boleh sumbangan dan bantuan. Kan nggak mungkin nih guru, kepala sekolah iter proposal ke sana sini, minta nih duit juga ke orang tua wali, nggak mungkin. Maka dibentuklah komite sekolah. Kemudian menghindari praktek pungli baik yang dilakukan oleh sekolah maupun komite sekolah. Di Permendikbud 75 ini sudah jelas sekali ya, bahwa yang boleh dilakukan adalah penggalangan dana dengan cara bantuan maupun sumbangan. Pungutan tidak boleh. Permendikbud ini mengatur sekolah negeri ya. Kalau di ketentuan umumnya itu sekolah yang masuk dalam kategori itu adalah sekolah negeri. Kemudian melindungi masyarakat yang kurang. Oke, praktek pungli tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Kasih Intel. Sudah disampaikan oleh Pak Kasih Intel mana saja yang berpeluang menjadikan pungutan liar. Kemudian melindungi masyarakat yang kurang mampu. Kenapa? Kenapa masyarakat yang kurang mampu itu dilindungi dengan Permendikbud ini? Ya, itu tidak meningkat. Tidak boleh itu dipukul sama. Kebetulan yang jadi anggota komite misalnya bos-bos besar, ada yang dari pejabat. Ini masih menjadi tren. Boleh atau tidak pejabat? Nanti akan kita lihat. Masih menjadi tren yang dijadikan komite itu bos-bos besar, anggota DPRD. Boleh atau tidak? Nanti akan kita lihat. Biar kenapa? Biar nanti memudahkan proses penggalangan dana. Padahal yang namanya wali itu kan latar belakangnya macam-macam. Ada yang tidak mampu. Nah, dengan lahirnya Permendikbud ini, dengan tidak boleh adanya pungutan, yang boleh hanya sumbangan yang bersifat sukarela, maka hak-hak siswa yang orang tua atau wali muridnya tidak mampu itu dilindungi. Kemudian perlunya transparansi alokasi anggaran dari pemerintah daerah atau pusat kepada sekolah dan akuntabilitas penggalangan dana oleh komite sekolah. Ya, karena proses penganggaran di sekolah itu melalui pembahasan bersama ya, sepakati bersama dengan komite sekolah. Kemudian revitalisasi komite sekolah dengan prinsip gotong royong. Ya kan urusan anak sekolah kita sekolahkan ke sekolah, tidak terus lepas tangan, ya bodoh-bodohan sekolah, tidak begitu prinsipnya. Tetapi bagaimana kita ayo bareng-bareng. Ya. Itulah kenapa komite sekolah harus diatur ulang ya, Permendikbud 76 2016. Ya, fungsinya apa? Ya, fungsi komite peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Ini Bapak Ibu, peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Jadi bukan fungsinya itu bukan mengumpulkan duit yuk ya. Jadi keberadaan komite sekolah itu tidak sekedar bisa menarik dana komite. Ada fungsi lain yang jauh lebih penting dan jauh lebih besar, yaitu meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Berarti agar pelayanan pendidikan itu ajeng baik, ya orang anak gunanya ada komite, ya. Amin, saya ikut mengamini karena apa? Kalau sampai 5 miliar, berarti kepedulian masyarakat Indonesia terhadap pendidikan itu luar biasa. Ya enggak? Prinsip dana komite kan dana sukarela. Artinya kalau sampai 5 miliar berarti orang memberikan secara sukarela itu luar biasa sudah partisipasinya. Ya, ini fungsi utamanya adalah peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Itu diingat-ingat Bapak Ibu yang komite ya.
Bapak Ibu yang komite, peningkatan mutu pelayanan pendidikan, kumpulkan dana pendidikan atau menggalang dana. Nah, menggalang dana itu menjadi salah satu tugas, tapi bukan fungsi. Memberikan pertimbangan itu tugas komite, ya. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, ya, terkait kebijakan dan program sekolah. Jadi, ya, untuk melaksanakan fungsinya, komite sekolah ini orang iya bae yang ngerti rembukan masalah program. Ya, sekolah punya program apa dipaparkan? Beri masuk yang kira-kira memang program itu dimaksudkan atau bisa untuk meningkatkan untuk pelayanan pendidikan. Apa saja pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan? Apa saja kebijakan dan program sekolah? Kemudian rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, masuk rencana kerja anggaran sekolah. Kemudian tolak ukur kinerja, rencana kerja anggaran sekolah. Kemudian tolak ukur kinerja sekolah. Ya. Setiap tahun harus ada peningkatan kinerja, ya, orang ajib baik. Kinerja sekolah bisa diukur dengan cara apa? Nah, itu dibahas bersama-sama. Kemudian fasilitas pendidikan di sekolah, standar minimalnya harus seperti apa? Dibahas bersama-sama. Kemudian kerjasama sekolah dengan pihak lain, ya. Kemudian tugas yang berikut adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya yang kreatif dan inovatif. Tadi bentuknya ada dua, sumbangan maupun bantuan. Nanti masing-masing akan dijelaskan. Sumbangan itu apa? Bantuan itu apa? Walaupun Bapak Ibu bisa baca di Permendikbud 76, tapi cok kayak gini, pokoklah nek kula maca wis sebel, nembe maca setengah halaman wis ngantuk. Ada yang seperti itu. Ya nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Kemudian mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua, wali, dan masyarakat atas kinerja sekolah. Ada yang sudah melaksanakan ini? Poin D. Komite menerima saran kritik nggak dari orang tua? Ditindaklanjuti ya. Batasannya apa? Maksimal jumlahnya 50%, ya. Maksimal 50%, dan diharapkan ketua komitenya adalah dari unsur orang tua atau wali yang siswanya masih aktif. Kemudian dari tokoh masyarakat, batasan maksimalnya 30%, 30% dari total jumlah pengurus komite. Kriterianya apa? Di antaranya memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan. Ya, komite ya jadi pengangguran, ya. Tidak punya pekerjaan dijadikan komite, ya nggak bisa jadi panutan. Kemudian tidak menjadi anggota pengurus organisasi profesi pendidik atau organisasi profesi guru, ya. Kemudian bukan pula dari pengurus partai politik. Kemudian unsur yang ketiga adalah pakar pendidikan. Ini biasanya diisi pensiunan didik pora, pensiunan guru. Ya nggak apa-apa kan? Iya kan, di Permendikbud juga contohnya, ya, contohnya pensiunan tenaga pendidikan atau orang yang berpengalaman di bidang pendidikan. Jumlah anggota 5 sampai dengan 15 orang. Ada ketentuan harus ganjil, harus genap? Ada nggak? Tidak ada, ya. Jadi jumlahnya kalau nggak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, paling banyak 15. Tetapi hati-hati nanti, ya. Menentukan jumlah ini juga harus memperhatikan ini 50%. Nanti saya tunjukkan skema perhitungannya agar betul-betul sesuai dengan Permendikbud, ya, agar betul-betul sesuai dengan Permendikbud.
persentase masing-masing unsur menjadi batas maksimal, artinya tidak boleh lebih dari 50%, tidak boleh lebih dari 30%, dan tidak boleh lebih dari 30% untuk masing-masing unsur. Menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Permendikbud itu ada 7. Yang pertama adalah pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan. Berarti jelas ya, Bapak Ibu guru tidak boleh duduk sebagai anggota komite maupun yaitu pengurus komite. Kemudian staf ya di sekolah yang bersangkutan juga tidak boleh duduk sebagai pengurus komite. Kemudian penyelenggara sekolah yang bersangkutan, penyelenggara sekolah ya, yang menyelenggarakan sekolah tersebut. Kalau di pemerintah daerah berarti termasuk di dalamnya dinas pendidikan juga tidak boleh duduk sebagai anggota. Pegawai di dinas pendidikan tidak boleh. Kemudian pemerintah desa. Kenapa? Karena kepala desa merupakan pembina komite, seluruh komite yang ada di desa. Kalau dia berkedudukan sebagai pembina, kemudian ada misalnya sekdesnya jadi pengurus, ya nanti nggak bisa membina secara objektif dong. Ya. Ada kesalahan di komite, tidak mau menegur lah, dia sekdesnya aku, ya. Tegur kok malah mutung orangnya pegawai itu sekdes repot. Itu ya, ada konflik kepentingan di situ. Kemudian siapa lagi? Forkompimca. Forkompimca itu forum komunikasi pimpinan kecamatan. Ada Pak Camat, Pak Danramil, dan Pak Kapolsek. Itu juga tidak boleh. Kemudian Forkompimda, apalagi ini ya, Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan, nggak boleh ya. Kemudian anggota DPRD. Oh iya, anggota DPRD nggak boleh. Jadi juga kamu komite sekolahmu anggota dewan, oke, tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah pejabat pemerintah atau pemerintah daerah yang membidangi pendidikan. Itu tadi ya. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita memutuskan kita akan menggunakan komposisi anggota komite 5 orang, harus hati-hati menghitungnya. 2,5. Kalau di matematika, ini kan mungkin ada guru matematika ya, pasti pembulatannya kan ke atas, dibulatkan menjadi 3. Tapi kalau 3 banding 5 itu sudah bukan 50%. Itu lebih dari 50%. Maka kita gunakan kalau ada batasan maksimal seperti ini, pembulatannya adalah ke bawah. Ya, sekali lagi kita harus memenuhi ketentuan maksimalnya Pak Bu. Ya, berarti ini 2, 1, 1. Loh, berarti nggak genep 5 Pak, cuma 4. Nah itu artinya di Permendikbud menyebutkan minimal 5, tetapi kalau kita hitung-hitung ternyata kok nggak bisa Bapak Ibu. Karena ada ketentuan yang lebih detail lagi. Ya kan, kalau ini misalnya kita ambil yang orang tua wali 2, tokoh masyarakat kita ambil 1, kan baru 3. Oh berarti sisanya pakar pendidikan lah kita ambil 2. Hati-hati, 2 lebih dari 30%. Ya. Maka kalau boleh saya sarankan yang ini dihindari. Sekarang ke yang jumlahnya 6. Jumlahnya 6. 50%-nya 3. 30%-nya 1,8. Pakar pendidikannya 1,8. Ini kalau dibulatkan ke bawah jumlahnya jadi 5. Kalau 5 nanti diproses lagi 3 banding 5, ya rasida 50%. Susah. Ya enggak? Iya. Ya kan, kalau kita bulatkan ke bawah 3, tokoh masyarakat 1, pakar pendidikan 1, kan jadinya 5. 5 komposisinya yang orang tua wali 3 banding 5, orang sida 50%.
Itu makanya harus hati-hati. Sekarang kalau kita coba masukkan 7 orang, 50%-nya 3,5, 30%-nya 2,4, 30%-nya 2,4 ya. Kalau kita rata-rata ya 3 ya dibulatkan ke bawah, orang tua 3, tokoh masyarakat 2, pakar pendidikan 2, jumlahnya 7. Oh, masih masuk. Nah, pemberian berupa uang, barang, jasa. Ternyata bukan hanya uang, Bapak Ibu, berupa barang pun boleh. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada orang tua ya, yang kepingin ben sekolahane anaknya mentereng, terus memberikan bantuan bis, boleh. Bantuan bis, bantuan buku ya. Tetapi tidak boleh mempengaruhi tadi yang disampaikan oleh Pak Kasibinsus, tidak boleh mempengaruhi evaluasi belajar ya, tidak boleh berpengaruh terhadap kelulusan dan sebagainya. Secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan, jadi tidak boleh dipaksakan ya. Nah, bukan apa yang dimaksud, bukan pungutan. Pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua atau walinya yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, ini yang kadang cok berbahaya ya, kadang dari sumbangan mandat geser maring pungutan ya, wong wis disepakati kok orang bayar-bayar ditagih, sing nagih akhirnya itu ya.